Kembali di berita utama, saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada tempat wisata longsor, 2 tewas. Longsor yang menerjang lokasi wisata mata air di Subang, Jawa Barat memakan korban. 2 orang dilaporkan tewas sementara 14 orang terluka. Bang, info. Rata. Infokan, kadi itu orang infokan. Sukanda menjadi salah satu korban selamat dari terjangan longsor yang menerjang lokasi wisata di Desa Pasangrahan, Subang, Jawa Barat pada Minggu sore. Saat itu ia bersama istri dan anaknya yang masih berusia 3 tahun tengah meneduh menunggu hujan berhenti. Namun tiba-tiba longsor menerjang hingga Sukanda dan keluarga terseret arus hingga beberapa meter. Mereka pun terpisah dan Sukanda berupaya melawan arus demi mencari anggota keluarganya. Beruntung mereka ditemukan selamat. Saya nunggu hujan dan redup, hujan berhenti. Karena saya bawa anak, nggak bawa jas hujan. Terus ada longsor kecil. Begitu lama langsung ada suara gemuruh. Longsornya gede, saya ke bawah. Posisinya anak istri saya masih di saung. Hingga Senin sore, tim gabungan melaporkan total ada 2 orang korban meninggal dunia akibat longsor. Jenazah pertama ditemukan pada hari Minggu atas nama Oom Komaria, pemilik warung di sekitar lokasi. Sementara jenazah kedua bernama Dana ditemukan pada hari Senin yang merupakan warga sekitar. Penemuannya tuh di dekat reruntuhan, ya? Maju 10 meter lagi. Nah, posisinya tepat di bawah dapuran awi. Nah, itu kita mengambilnya dengan alat manual, menggunakan cangkul sama tangan. Isak tangis keluarga Oom Komaria pun pecah saat memakamkan jenazah korban pada Senin siang. Mereka tak percaya korban yang kerap berjualan di lokasi wisata tewas terseret dan tertimbun material longsor. Sementara itu, tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban di titik longsor dan fokus pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi bencana. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Kita lihat berikutnya, saudara, santri dianiaya 17 rekannya. Seorang santri berusia 14 tahun tewas diduga dianiaya 17 rekannya di sebuah ponpes di Blitar, Jawa Timur. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Duka tak terbendung dirasakan oleh keluarga korban penganiayaan santri di Blitar, Jawa Timur. Korban yang masih berusia 14 tahun diduga dianiaya 17 rekannya di dalam sebuah pondok pesantren hingga tewas pada hari Minggu. Rekan korban menuduhnya kerap mencuri sehingga emosi dan menganiayanya dengan benda tumpul. Korban terluka parah, salah satunya di bagian kepala. Meski sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawa korban tak dapat ditolong. Polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang dan menetapkan 17 santri sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan secara khusus lantaran para pelaku masih di bawah umur. Sementara dari hasil penyidikan kami didapatkan bukti bahwa pengeroyokan dilakukan dengan cara menggunakan semacam alat berupa kabel dari setrika, sapu, dan juga semacam gagang kayu. Kasus penganiayaan ini menjadi urusan pihak kepolisian. Pihak keluarga korban berharap ada keadilan bagi kematian sang buah hati. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, pengedar uang palsu ditangkap. 2 pengedar uang palsu ditangkap polisi di sebuah pasar di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penangkapan itu sempat menimbulkan kehebohan. Ini mungkulnya nampak di Keriuhan tak terhindarkan saat polisi melakukan penangkapan terhadap pengedar uang palsu. Peristiwa yang terjadi di Pasar Ahad, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini langsung menarik perhatian. Pria ini hanya bisa pasrah saat dibawa pihak kepolisian. Dari hasil investigasi, polisi pun menangkap rekan pelaku dan langsung membawanya ke Makopolres Agam untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kedua pelaku mengaku membeli uang palsu secara online lalu membelanjakannya di pasar. Dan dari hasil uang palsu itu, modus operandi pelaku dengan membelanjakan per lembarnya dengan target
lebih kurang sebanyak 20.000. Dan dari hasil penukaran uang palsu tersebut, dari tangan pelaku kita amankan uang tunai sebanyak Rp3.096.000. Polisi menyita barang bukti berupa 157 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta sebuah mobil yang digunakan pelaku. Mereka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, saudara, balita hilang misterius. Seorang balita perempuan di Madiun, Jawa Timur hilang dari rumahnya. Sebelumnya, anak balita itu sempat bermain dengan kakeknya di halaman rumah. Tetapi saat ditinggal sebentar, anak balita itu menghilang. Maulida Angelica Solihah, bocah berusia 3 tahun ini, hilang secara misterius dari rumahnya di Kelurahan Josenan, Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu siang lalu. Sebelum menghilang, korban sempat bermain bersama sang kakek di halaman rumah, sedangkan anggota keluarga lain sedang berada di dalam. Namun, tak lama setelah ditinggal sang kakek pergi untuk buang air kecil, tiba-tiba Maulida menghilang. Sang ayah yang mencari tak kunjung menemukannya, akhirnya melapor ke polisi. Saya bingung nanya-nanya ke orang, terus saya cari lagi ke Tanggul Timur sampai Jalan Bonokeling. Saya tanya teman-teman, nggak ada yang tahu. Saya pulang, terus Pak Babinsat datang, suruh bikin laporan ke Polsek. Namanya ya rumah 3 ini aja, Mas. Tidak pernah ke sungai? Nggak pernah. Nggak pernah ke sungai, nggak pernah saya ajakin kemana-mana. Sudah 2 hari polisi dan tim SAR gabungan menyisir mulai dari seputaran rumah hingga radius 2 km dari awal korban menghilang. Namun hasilnya nihil. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya ayah kandung Maulida, ibu kandung Maulida, dan juga tetangga. Sama tetangganya, dan ini belum sampai sekarang apa itu ya istilahnya tidak tahu semua. Kalau dari pihak kepolisian sendiri sudah sempat memeriksa apa CCTV yang ada di seputaran sini? CCTV tidak ada ini, Pak. Di tengah pencarian Maulida, BPBD Bojonegoro menerima laporan penemuan jenazah seorang anak yang memiliki ciri-ciri dan pakaian seperti Maulida di aliran Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur. Pihak BPBD dan tim SAR telah menghubungi keluarga Maulida untuk memastikan apakah jenazah yang ditemukan adalah korban atau bukan. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kita lihat yang terakhir, saudara, pernikahan di tengah banjir. Akibat banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Tembo, Jambi, sepasang kasih terpaksa melangsungkan pesta pernikahan di tengah banjir. Niat hati menggelar pesta pernikahan idaman, tapi ternyata tiba-tiba banjir melanda. Begitulah situasi yang harus dihadapi pasangan kekasih Windy dan Huzil. Rumah dan area pesta pernikahannya habis terendam banjir akibat luapan Sungai Batanghari di Jambi. Meski demikian, pasangan pengantin ini tidak mau menunda pernikahan mereka karena tanggal dan waktu pernikahan sudah terlanjur ditetapkan. Pesta pernikahan pun tetap digelar meski di tengah banjir. Agar para tamu tidak basah, pihak keluarga membuat jembatan dari papan kayu. Pesta pernikahan pun tetap berlangsung dengan meriah. Karena kami dengan keluarga sudah siap. Jadi 2 hari sebelum acara pengantin air sudah meluap. Nggak bisa ditunda, Bang, ya? Tidak bisa karena dari keluarga sudah menyebar surat undangan. Dampak meluapnya air Sungai Batanghari menyebabkan ratusan rumah warga di kota Jambi terendam banjir. Banjir bahkan merendam akses jalan warga, sehingga warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Jumadi, Kompas TV, Jambi.